Oke, bersama Sir Samuel, kali ini kita akan membahas sebuah contoh soal. Soal ini tentang pilihan ganda kompleks lagi, tapi dengan jenis yang sedikit berbeda ya tentunya. Jadi kalau kemarin itu mengenai kecepatan, kali ini kita akan bahas mengenai eh, penjumlahan pecahan desimal. Oke, langsung saja. Saya bacakan ya. Pak Junta akan membeli 2 buah kayu untuk disambung di pagar rumahnya agar panjang totalnya menjadi 22 meter. Ada 2 toko yang menyediakan 2 model kayu tersebut seperti pada tabel berikut. Jadi di toko A itu, kayu model A itu panjangnya 5,55 meter dan kayu model 2 itu panjangnya 14,5 meter. Ini dengan panjangnya aja berbeda ya, tapi ukurannya sama. Nah, seperti itu. Dan di toko B, kayu model 1 itu panjangnya 5,25 meter, sedangkan kayu model 2 itu panjangnya 16,75 meter. Jika harga per meter di kedua toko tersebut sama, maka pilihan benar atas pernyataan tersebut agar Pak Junta tepat dan hemat. Jadi ini Pak Junta ini harus hemat ya, memilih kayu dengan anggapan juga jarak tokonya sama. Jadi Pak Junta harus memilih kayu dengan tepat supaya hemat pengeluarannya. Seperti itu ya. Tidak boros, tidak boleh terlalu panjang atau tidak boleh kurang. Kalau kurang nanti jadi tidak tersambung dengan sempurna pagarnya kan. Kalau terlalu panjang nanti sia-sia terbuang sisanya. Oke. Jadi pernyataannya seperti ini ya. Ada 4 pernyataan yang harus kamu pilih, benar atau salah. Pernyataan A, Pak Juli kayu model 1 dan kayu model 2 di toko A. Jadi awalnya Pak Junta, pernyataannya ini bisa atau enggak gitu ya. Pak Junta membeli kayu model 1 dan model 2 di toko B. Yang C, Pak Junta membeli kayu model 1 di toko A dan kayu model 2 toko B. Dan D, Pak Junta membeli kayu model 2 di toko A dan kayu model 2 juga di toko B. Ini tadi syaratnya panjangnya harus 22 meter. Jadi kita garis bawahi, kayu yang dibutuhkan Pak Junta itu hanya 22 meter. Ini ya. Tidak boleh kurang dari 22 meter. Karena nanti kalau kurang, pagarnya tidak jadi. Kalau kelebihan terlalu banyak juga sia-sia kan. Kita ingat dulu model 1 itu 5,5 meter, model 2 14,5 meter, model 1 di toko B 5,25 meter, model 2 di toko B itu 16,75 meter. Berarti kita coba jawab ya. Ini untuk alasannya, caranya seperti ini. Yang pertama, Pak Junta membeli kayu model 1 dan model 2 di toko A, itu berarti kita harus tambahkan model 1 tadi 5,5. Singkat aja M1 ya. M1 M1A, model 1 toko A dan model 2 di toko A juga ini. Model 2-nya tadi 14,5. Ini kan tujuannya kita tambah. Nah, ini tidak punya teman, kita buat 0 saja ya. Ini 5 tambah 5 10, simpan 1 sini ya. 1 tambah 5 6 tambah 4 10, simpan 1. Berarti 2,05 meter. Ya, ini tadi hanya itu di atas 22 meter ya. Karena panjang totalnya tidak sampai 22 meter, maka pernyataan tersebut salah. Dia harus sampai 22 meter ya. Kalau kurang dari 22 meter ya salah, tidak tersambung. Berarti yang ini salah ya. Oke, yang B. Pak Junta membeli kayu model 1 dan kayu model 2 di toko B. Oke, kali ini Pak Junta membeli kayu model 1 di toko B
kayu model 2 juga di toko B. Kayu model satunya tadi panjangnya 5,25 ya, 5,2 itu 16,75. Oke, kita tahu 1 tambah 2 3 tambah 7 10 ya, 1,5 tambah ini 1 tambah 5 6 tambah 6 12, ini 1 tambah 1 2, berarti 22 meter, 22,00 meter atau sama dengan 22 meter. Nah tadi kan kayu yang diperlukan 22 meter ya, 22 meter. Jadi pernyataannya ini tentu benar ya, pernyataan tersebut benar karena sesuai dengan keperluan kayu sepanjang 22 meter. Oke, berarti sebaiknya Pak Junta memilih opsi yang B. Berarti ini bisa benar ya. Seperti itu. Karena yang diperlukan tadi 22 meter kan. Kemudian yang C, Pak Junta membeli kayu model 1 di toko A dan kayu model 2 di toko B. Berarti model 1 di toko A dan model 2 di toko B ya. Model 1 toko A itu 5,55. Kemudian model 2 di toko B itu 16,75 ya. 16,75. Ini 10 ya. 1. Ini 1 tambah 5 6 tambah 7 13. Sini 1 ya. 6 tambah 6 12. 1. Ini 2. Oke. Berarti sama dengan 22,3 meter. Nah, ini pernyataan ini benar juga ya, karena hanya 0,3 meter saja sisanya kan. Jadi sebenarnya option yang paling tepat itu sebenarnya yang B, tapi ini bisa juga benar karena hanya sisa 0,3 meter ya, nggak masalah, mana atau kena potong kan. Jadi jawaban benar. Karena hanya berlebih 0,3 meter. Opsi ini bisa diambil jika kayu model 1 di toko B habis. Oke, berarti ya ini bisa juga sih karena cuma 0,3 kok bedanya. Tapi kan kalau kayak itu kan karena dipotong. Jadi ini bisa benar. Benar. Tidak terlalu boros sih sebenarnya ya. Apalagi kalau misalnya di toko B itu habis model satunya ya. Ini bisa dijadikan opsi tambahan. Yang D, Pak Junta membeli kayu model 2 di toko A dan kayu model 2 juga di toko B. Oke. Kita tambahkan saja ya. Model 2 di toko A, model 2 di toko B. Model 2 toko A itu tadi panjangnya 14,5. Model 2 toko B tadi panjangnya 16,75. Kita tambah. Ini enggak ada teman buat 0 ya. 5, ini 5 tambah 7, 12, 41. 6 tambah 45, 1 tambah 45, sorry,
6 berarti 11 simpan 1, ini 31. Oke. Ya. Jadi sebaiknya tidak membeli ini. Opsi ini terlalu panjang atau berlebihan sehingga kurang dianjurkan. Demi penghematan. Karena kan hanya 22 meter kan, sementara ini sisanya banyak kali. Sisanya sekitar 9 meter gitu. Jadi ya 9 meter lagi untuk apa? Jadi ini salah. Opsi seperti ini salah. Kalau hanya 0,3 seperti yang C tadi kan masih benar. Kalau ini terlalu panjang, berarti di sini salah. Oke, karena opsi ini terlalu panjang atau berlebihan sehingga kurang dianjurkan demi penghematan biaya sih, biaya. Oke, sehingga pernyataan salah. Oke, jadi dari 4 pernyataan ada 2 pernyataan yang dianjurkan, yaitu pernyataan B dan pernyataan C yang bisa digunakan Pak Junta untuk penghematan. Dan untuk penghematan total sih sebenarnya pernyataan B ya, tapi kalau kehidupan sehari-hari kebanyakan pasti memilih pernyataan C, karena biasanya kalau orang nikah itu harus ada sisa sekitar 0, sekian meter gitu, atau 1 meter. Oke. Itu saja ya pembelajaran hari ini. Intinya matematika itu bukan hanya berhitung tetapi juga berlogika, dimana kamu harus tahu ya menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti misalnya kamu jadi tukang kayu atau misalnya kamu jadi dokter, bahkan kamu tahu ukuran-ukuran benda-benda tertentu. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Sebentar lagi akan ada ujian di bulan Desember nanti. Semoga tetap giat belajar dan nilainya bagus. See you everybody and God bless you my students.